Selamat pagi Ibu Christina dengan Tiana. Saya perkenalkan, nama saya Dorce Tolong dari Universitas Terbuka. Tujuan saya di sini mau memberikan penyuluhan singkat bagaimana tentang pendidikan di SIKK dengan seleksi. Nah, SIKK itu apa? Kalau panjangan dari SIKK itu adalah Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Nah, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu itu sangat banyak menyediakan pendidikan dari jenjang TK, SD itu sekolah dasar, SMP sekolah menengah pertama, kemudian SMA, SMK, bahkan kita juga menyediakan kuliah dalam sistem universitas terbuka. Nah, universitas terbuka itu kita boleh belajar melalui online. Jadi kita tidak seharusnya tatap muka. Jadi kita boleh belajar melalui online. Nah, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu itu sudah lama berdiri dan kita banyak menyediakan peralatan-peralatan yang bisa dipelajari oleh anak. Nah, cara yang masuk di SIKK itu sangat mudah. Yang pertama adalah kedua orang tua harus melengkap dokumennya dari paspornya, kemudian kartu keluarganya, KTP-nya, terus visanya harus hidup. Kemudian paling penting si anak juga harus memiliki dokumen. Walaupun orang tuanya mempunyai dokumen lengkap, tetapi si anaknya tidak mempunyai dokumen, berarti tidak boleh juga masuk. Karena di situ yang sekolah kan si anak, bukan si orang tua. Jadi walaupun lengkap dari kedua orang tua, tapi anaknya tidak punya paspor ataupun surat lahir, tetap tidak boleh masuk di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Jadi itu syarat utamanya untuk masuk Sekolah Indonesia, mau dari TK-nya, dari SD-nya, SMP-nya, SMA-nya atau SMK-nya, harus diutamakan dokumen. Karena apa? Di sini kita di negara rantau atau negara luar, jadi kita harus mengikuti prosedur Malaysia. Jadi kita masuk di negara orang itu kita harus mempunyai dokumen. Sama juga kalau kita di Indonesia, pasti kita diwajibkan juga harus mempunyai KTP, kartu keluarga. Nah, sama halnya dengan Malaysia harus memiliki paspor. Nah, paspor itu si anaknya harus memiliki paspor. Nah, jadi itu untuk syarat utamanya masuk di SIKK atau Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Kemudian yang kedua, dari umurnya, jadi masuk di TK itu, kalau masuk di KBA itu maksudnya KBA kan di dalam TK itu harus ada 2 tahap, KBA sama KBB. Jadi KBA itu umur 5 tahun 4 bulan. Kemudian masuk di KBB itu harus 6 tahun 6 bulan. Jadi KBB itu dia 1 tahun sejak di TK, terus tahun berikutnya terus bisa daftar ke SD. Sedangkan KBA tadi itu dia harus 2 tahun di TK, karena syarat utamanya masuk di SD itu harus 7 tahun. Nah, jadi dia dari TK ke SD. Nah, masuk SD itu syarat utamanya juga dari umur itu harus 7 tahun ke atas, tidak boleh 7 tahun ke bawah gitu. Nah, itu syarat terkait dengan umur untuk masuk SD. Kalau masuk di SMP itu tidak ada masalah umur, kan dari SD ke SMP itu otomatis akan bisa masuk. Kemudian dari masalah pembiayaan, untuk pembayaran untuk Sekolah Indonesia Kota Kinabalu mulai dibuka Sekolah Indonesia Kota Kinabalu sampai saat ini tidak ada yang namanya kita memungut yuran sekolah. Jadi yang dibayar anak-anak untuk masuk Sekolah Indonesia Kota Kinabalu itu hanya membeli buku, perlengkapan sekolah lah, dari bukunya, pulpennya, dengan tas-tasnya, dan baju seragamnya. Jadi seragam itu sendiri, orang tua sendiri yang bayar, bukan
sekolah ya. Jadi sekolah tidak menyediakan percuma. Jadi orang tua harus membeli seragam untuk si anak yang mau masuk sekolah Indonesia Kota Kinabalu untuk mereka pakai seragam. Jadi yang dipungut biaya itu hanya seragam dan buku. Kebetulan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu itu menyediakan koperasi. Koperasi itu menyediakan buku, seragam, alat-alat tulis semua. Jadi anak-anak itu tidak perlu keluar membeli peralatan buku karena sudah disediakan semua di koperasi. Jadi sebenarnya Sekolah Indonesia Kota Kinabalu itu cukup lengkap peralatannya. Dari prakteknya juga ada, laboratoriumnya juga ada. Jadi kemudian dari TIK-nya itu kalau mau belajar komputer juga ada. Dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu juga menyediakan eskul. Jadi sekolah tambahan itu mulai dari eskul bahasa Inggrisnya, matematikanya, komputernya. Jadi ketika anak-anak masuk di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu sangat bagus karena di situ kita anak-anak bisa banyak menimba ilmu. Begitu. Jadi itu untuk masuk SIKK dan belajar di SIKK. Jadi peralatannya itu sangat lengkap. Nah, tergantung si anaknya di mana minatnya anak. Disitulah kita nanti Sekolah Indonesia Kinabalu akan membuat seleksi juga di mana kita akan tentukan oke, si anak ini harus dia minat di akademik, mungkin matematika, IPA. Jadi nanti si anak ini yang memilih begitu. Nah, kemudian itu Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Yang di CLC itu sebenarnya cawangan dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Jadi Sekolah Indonesia Kota Kinabalu itu pusatnya Sekolah Indonesia. Nah, kita karena untuk menampung warga migran di Malaysia itu kalau satu sekolah tidak mungkin bisa menampung. Nah, dengan mendirikan CLC itu untuk menyekolahkan anak-anak yang tidak bisa masuk di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Nah, cawangan dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu itu membuat CLC dan pelajarannya sama juga dengan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Jadi cuma perbedaannya di CLC itu dengan SIKK. Di CLC itu membayar. Kenapa mereka membayar? Karena CLC itu kan harus menyewa gedung. Menyewa di gedung dibayar tiap bulan, terus membayar guru-guru pamong. Guru pamong itu contohnya guru yang mengajar di situ, guru honor. Nah, guru honor itu kan harus mengharapkan dari pembayaran anak-anak. Nah, jadi pembayaran dari anak-anak itu untuk membayar honor. Jadi bedanya di situ. Jadi SIKK kan tidak membayar karena guru-gurunya dari Sekolah Indonesia semua. Dari Indonesia semua, sedangkan di CLC itu kebanyakan dari guru pamong. Guru pamong artinya dia guru honor di situ. Jadi gajinya itu diambil dari anak-anak begitu. Jadi perbedaannya hanya di situ, tapi pelajarannya tetap sama gitu.